ketika sholat dikarenakan memikirkan sesuatu yang di luar sholat. Saya belum tahu dalil yang menyuruh kita beristighfar ketika misalkan kita tidak khusyuk dalam sholat, kecuali dalam posisi dibolehkan berdoa, yaitu ketika sujud. Sebagaimana keumuman dalil hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Saat terdekat hamba dengan Rabbnya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Kalau dia lakukan saat sujud tidak masalah. Dan ini berlaku untuk sujud mana saja, dari awal sampai akhir. Tidak ada dalil khusus doa itu hanya di sujud akhir. Begitu pula dia lakukan setelah tasyahud sebelum salam. Karena ada hadis Ibnu Mas'ud, juga hadis yang masyhur riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yatakhayyar minad du'a'i ma syaa." Setelah membaca salawat dan salam serta tasyahud yang beliau ajarkan, kata Nabi SAW, kemudian silakan berdoa sesuai kehendak masing-masing. Jadi kalau dia lakukan di dua tempat itu untuk beristighfar, maka tidak apa-apa. Tapi di selain itu saya belum tahu dalilnya. Namun yang disyariatkan, kalau kita merasa tidak khusyuk disebabkan diganggu oleh setan, yang disyariatkan adalah isti'adzah. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meniup dengan sedikit ludah, bukan meludah, meniup dengan sedikit ludah ke kiri 3 kali. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini pernah mengadukan kepada Nabi SAW, beliau merasa diganggu oleh setan ketika sholat, sehingga sholatnya dan bacaannya terganggu, nggak konsen beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Itu adalah setan, namanya khanzab. Sebagian membaca khinzab. Ini hati-hati, jangan asal kasih nama anak ya, nama setan ini. Kata Nabi SAW, fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu. Kalau kamu merasakan kehadirannya, kayaknya ada setan ganggu ini, gak khusyuk, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya, yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi boleh kita putus bacaan kita, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadful ala yasarika thalathan. Kemudian meniup disertai sedikit ludah ke arah kirimu 3 kali. Tapi ini dengan syarat di sebelah kiri gak ada orang. Kalau ada orang, jangan-jangan dalam hatinya dia bilang kurang ngajar, dia kira saya setan apa. Jadi itu mungkin dilakukan kalau kita sholat sendiri atau kita di ujung saf paling kiri. Kalau ada orang, maka cukup kita isti'adzah saja, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu juga penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau ada orang di samping kiri, jangan meludah ke kiri. Dan juga bukan meludah, tapi meniup dengan sedikit ludah, ada basah sedikit. 3 kali dilakukan. Iya. Tetapi ada juga posisi lain boleh berdoa, yaitu ketika kita baca surat, kemudian sampai di ayat tentang rahmat, kita mohon rahmat Allah. Sampai di ayat tentang azab, kita berlindung dari azab Allah. Namun itu kata para ulama hanya khusus untuk sholat sunnah. Sholat wajib tidak. Kalau kita sholat tahajud misalkan, kita baca ayat-ayat surga, kita mohon surga kepada Allah, kita berdoa, baru kita lanjutkan lagi ayatnya. Atau sebaliknya, ayat-ayat tentang neraka, kita minta perlindungan dari neraka, kemudian kita lanjutkan bacaan ayatnya. Maka itu boleh
tapi itu khusus di sholat sunnah. Wallahu alam.